Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Praditama Aditya Pramono, mahasiswa aktif di Universitas Mulia Balikpapan dari program studi informatika dengan nomor induk mahasiswa 2011050. Pada kesempatan kali di video kali ini merupakan hasil pekerjaan dari tugas UAS mata kuliah Sistem Basis Data yang saya ambil di semester 3 ini. Di video ini saya akan memperagakan bagaimana caranya melakukan pembuatan sebuah database dengan menggunakan MySQL dan melakukan beberapa perintah di dalamnya. Langsung saja saya mulai. Di sini saya sudah diberikan sebuah tugas UAS ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, membuat sebuah database. Di mana langkah yang pertama yang diminta adalah membuat sebuah ERD. Nah, di mana saya sudah membuat sebuah ERD. Di mana saya memikirkan sebuah situasi di sebuah kampus itu mahasiswa dan dosen itu memiliki hubungan sebagai dalam hal bimbingan akademik. Di sini desain yang saya buat ini hanya memiliki dua tabel saja. Saya akan menjelaskan mengapa saya cuma buat dua, karena saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir dari proses pembuatannya, sehingga saya pikir cukup dua saja untuk tabelnya. Di sini saya membuat dua tabel ya, di mana tabel pertama itu adalah tabel mahasiswa dengan atribut nama dan NIM, di mana NIM ini akan menjadi primary key dari tabel mahasiswa, direlasikan dengan dosen melalui relasi bimbingan akademik, di mana dosen memiliki atribut nama dan NIDN, di mana NIDN nanti akan menjadi primary key dari tabel dosen. Relasi dari hubungan mahasiswa dengan dosen ini adalah bertipe many to one. Seperti yang bisa dilihat ini, maaf saya akan besarkan terlebih dahulu. Ini many to one, di mana banyak mahasiswa hanya dapat melakukan bimbingan akademik terhadap satu dosen saja. Namun, satu dosen dapat melakukan bimbingan akademik atau menangani bimbingan akademik terhadap banyak mahasiswa. Seperti itu. Di bawahnya ini ada implementasi relasi dalam bentuk tabel atau query. Di mana data detail atau atribut detail atau record yang akan saya isikan di dalam tabel mahasiswa ini ada 5 ya. Di mana primary key-nya itu name, tipe datanya char, data isinya tuh maksimalnya 10. Baru ada foreign key-nya, NIDN, ambil dari dosen. Mahasiswa ini merupakan tabel chart ya, atau tabel turunan dari dosen, di mana tipe datanya char dan maksimal isinya adalah 10. Lalu ada atribut yang ketiga, yaitu atribut nama underscore mahasiswa. Tipe datanya varchar, maksimumnya 60. Lalu ada JK. JK ini jenis kelamin, saya singkat. Jenis kelamin underscore mahasiswa dengan tipe data char, lalu nilainya 10. Dan yang terakhir ada nilai underscore IPK. Saya membutuhkan atribut ini untuk menggunakan fungsi sum dan count. Seperti itu. Di mana tipe datanya adalah di sebuah desimal dengan range dari 3,2 seperti itu. Dan di tabel yang berikutnya adalah tabel dosen. Atributnya ada 3, yaitu NIDN yang bertipe data char, nilainya 10, merupakan primary key. Lalu ada nama underscore dosen, tipe data varchar, nilai maksimumnya 60, dan ada jenis kelamin underscore dosen, tipe data char, dan nilai maksimumnya 10. Di sini kita langsung saja membuat ke create database-nya. Akan saya peragakan, saya akan buka terlebih dahulu sel dari database-nya. Sel dari sum pp. Sebentar saya buka sel. Nah, ini sudah terbuka ya. Di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam MySQL ya. MySQL min root. Kalau misalnya mau ngecek database, kita tinggal ketik show databases. Seperti yang bisa dilihat ini ada tulisan UAS underscore basis underscore data. Sebelumnya saya sudah mengerjakan database ini. Namun saya akan membuat sebuah database baru untuk di video yang ini. Jadi kita langsung saja buat database, di mana query-nya adalah create database, baru nama database-nya apa. Saya akan kasih nama UAS saja ya, biar singkat. Create database UAS, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Lalu enter dan query OK. Lalu kita cek lagi show databases, apakah sudah ada. Dan sudah ada ya UAS. Lalu kita akan menggunakan database dari UAS ini.
Kita ketik lagi use database namanya. Jangan, bukan use database, maaf. Use langsung nama database saja. Dan seperti ini, database sudah terganti ya. Lalu apa yang perintah keduanya itu? Buat tabel. Dimana tabelnya ada ini ya. Ini tabel yang mahasiswa terlebih dahulu. Sebentar saya bagi dua dulu. Saya agak lupa soalnya kalau nggak lihat. Ini kita buat create table. Nah, ini ada query-nya create table mahasiswa. Ini kan tabelnya ada dua tadi ya. Ada tabel mahasiswa dan tabel dosen. Baru create tabel mahasiswa. Tutup buka kurung, spasi. Biar lebih enak aja ngelihatnya. Ini ada yang tabel kolom yang pertama yaitu name, tipe datanya char, nilainya 10. Saya kasih tidak kosong, not null, baru koma karena masih berlanjut ya, masih ada lagi. Lalu NIDN, tipe datanya char 10 dan not null. Lalu ada nama underscore mahasiswa, tipe datanya varchar, nilainya maksimum 60 dan tidak kosong juga. Lalu ada lagi JK underscore mahasiswa char nilainya 10 not null. Lalu yang terakhir tuh nilai underscore IPK desimal desimal jenis datanya, baru tipenya 3,2, range-nya baru not null juga. Not null. Lalu kita tutupnya enter, tutup kurung, titik koma. Dan kalau misalnya hasil ada query oke, berarti kita telah berhasil. Untuk membuktikan ya, kita bisa cek ya pakai query dash seperti ini, dash mahasiswa, lalu dash baru nama tabelnya apa. Ini kan saya mau ngecek tabel mahasiswa yang tadi saya buat. Lalu kita enter dan sudah terisi ya. Di sini sudah terisi. Lalu kita beralih ke tabel yang kedua yaitu tabel dosen. Kita buat lagi. Ini ada, saya rekamnya secara langsung, saya ketik secara langsung. Jadi mohon maaf videonya jika agak panjang. Lalu create tabel dosen. Lalu isinya itu NIDN, disamakan ya isinya, karena kan ini kan NIDN ini kan merupakan foreign key di mahasiswa. Jadi mahasiswa itu datanya tipenya harus sama yang di tabel yang dosen ini gitu. NIDN char 10 baru not null juga sama kayak yang tadi, baru nama underscore dosen, tipe datanya varchar, nilai maksimum 60 not null, baru ada JK underscore dosen, tipe datanya char, nilainya 10 dan not null. Lalu itu kayaknya itu aja, cuma 3 aja, baru kita tutup. Oke, query oke. Kita cek lagi dash dosen sekarang. Kenapa nih dash dosen kok nggak ada? Waduh, saya tulisannya huruf besar lagi, hurufnya double ya, udah nggak apa-apa. Dash dosen seperti ini. Nah, ini berarti sudah ada ya. Kita lanjut ya, kita akan buat create primary key untuk kedua tabel yang kita buat tadi. Kita mulai ke tabel mahasiswa terlebih dahulu. Untuk query-nya kita menggunakan alter table, lalu nama tabelnya yaitu tabel mahasiswa ya. Baru saya enter aja biar enak lihatnya. Add primary key. Di dalam kurung ini nama anunya apa tuh? Kolom apa yang mau dijadikan primary key. Di sini yang saya jadikan primary key di mahasiswa adalah name ya. Primary key name, baru tutup kurung, titik 2, enter, dan sudah ya, query oke. Kita cek lagi dash mahasiswa, dash mahasiswa, dan dia sudah berubah menjadi primary key ya, name-nya ya. Lanjut ke berikutnya, alter table lagi yang tabel dosen, add primary key, NIDN, baru titik koma. Oh iya, tidak ada dosen, astagfirullah, salah lagi. Alter table dosen ini, add
primary key NIDN dan ini query-nya oke, query-nya oke. Kita cek lagi dash dosen, ada double h-nya, astaga, typo. Dan ini NIDN di tabel dosen juga sudah berubah ya menjadi primary key. Lanjut yang berikutnya, apa yang diminta? Oh, membuat cross constraint atau membuat hubungan dengan menghubungkan foreign key, membuat foreign key. Jadi yang kita alter table yaitu yang tabel mahasiswa, karena di tabel mahasiswa yang ada foreign key-nya. Karena tabel mahasiswanya yang merupakan tabel turunan. Alter tabel mahasiswa, add constraint. Baru itu di sebelah kiri itu FK ini nama anunya ya, nama foreign key-nya, nama foreign key-nya. Sembarang mau kasih apa, foreign key aja. Foreign key gitu kan. Baru foreign key-nya, foreign key. Oke, di mana tadi foreign key-nya, apa kolom apa? Ini DN. Baru direferensikan, dihubungkannya kemana? Reference dosen, tabel dosen. Tabel dosen enggak ada ya, tabel dosennya hampir aja. Tabel dosen NIDN. Tutup kurung, titik koma. Sudah berhasil dan query oke. Lanjut kita buka, kita cek di tabel mahasiswanya apakah sudah berubah. Dash mahasiswa. Dan sudah berubah ya. NIDN-nya berubah menjadi tulisannya mul ya, enggak tahu kenapa. Saya masih enggak tahu singkatan dari apa mul ini, tapi ini saya sudah kasih foreign key di tabel mahasiswanya di NIDN titik mahasiswa ini. Kita cek saja ke mana ini, ke MySQL-nya ini, kalau untuk memastikan apakah sudah terhubung tabel dari mahasiswa dengan tabel dosen. Di sini mana yang UAS ya? Nah, ini UAS-nya masih loading rupanya. UAS-nya masih loading, masih baru dibuat soalnya. Ini kita cek desainnya apakah sudah ada dan sudah terhubung ya. Antara sebentar nge-lag. Soalnya ini ya tabel dosen dengan tabel mahasiswanya sudah terhubung ya. NIDN dari dosen sudah terhubung dengan NIDN di mahasiswa. Dan kalau kita klik mahasiswanya, dia berubah sudah di strukturnya itu. Nanti NIDN itu ada logo kunci warna abu-abu. Nah, ini sudah indeks, dia sudah merupakan foreign key. Kita lanjut saja. Yang berikutnya itu kita membuat, ternyata insert data ya. Oke, kita lanjut aja ke insert data. Yang pertama itu insert data untuk anunya dulu, tabel pairnya dulu. Kita harus mengisi tabel orang tuanya dulu, nggak bisa kalau tabel turunannya dulu. Seperti itu yang diajarkan oleh dosen saya. Jadi kita akan masukkan data terlebih dahulu di tabel dosen. Query-nya adalah seperti ini. Insert into nama query-nya, nama query. Nah, insert itu nama tabelnya. Ini di sini saya namanya insert into dosen. Lalu ini nih di dalam kurung yang di sebelah kiri ini nama kolomnya. Di sini kolomnya itu ada 3 ya tabelnya. Itu ada NIDN, ada nama underscore dosen. Waduh, salah lagi. Sebentar, saya lupa ini gara-gara tadi tipu. Nah, tadi itu sebenarnya insert into dosen double namanya, into dosen, baru dalam kurung NIDN, habis itu nama underscore dosen, habis itu JK underscore dosen. Dah, ini apakah benar NIDN nama dosen? Iya, betul. Lalu values-nya, nilainya saya akan langsung ikutin aja yang di sebelah ya, 1111. Jangan lupa ngasih titik petik 1 ya untuk menandakan ini variabel. Ini baru adi, habis itu lupa laki-laki. Sudah cuma 3 aja ya, koma karena masih lanjut, saya belum akhirin. Nah, ini saya langsung klik atas, saya ganti ini 2, siapa itu namanya, Andi. Lanjut, ini apa ini 3. Ini 3, ini Ani namanya.
Ini perempuan bis itu siapa lagi yang 14 siapa yang namanya Citra perempuan juga. Lanjut yang terakhir tuh 1115 namanya itu Eli, perempuan juga. Ditutup, kita akhiri titik koma. Apakah berhasil? Oke, query oke. Kita cek apakah ada sudah isinya. Select from dosen. Oh iya, tidak ada. Astagfirullah, lupa terus ya. Soalnya tadi sudah saya buat sebelumnya itu dosennya namanya S-nya 1, ini global lah, ketipu tadi. Dan sudah ada ya datanya, data isinya sudah terisi di tabel dosen. NID-nya ada isinya, nama dosen ada isinya, JK dosen ada isinya juga. Lanjut ke berikutnya itu apa? Oh, masih masukkan data ya, tapi sekarang ke tabel mahasiswa. Lanjut aja, insert into mahasiswa. Apakah ada typo? Saya cek dulu. Oh, tidak ada. Lanjut. Ini isinya NIM. Ngapain koma? NIDN, nama mahasiswa, JK mahasiswa, nilai IPK. Ya betul, iya betul. Langsung valuesnya ini saya ikutin saja 031967. Habis itu salah, harus teliti ya kalau ngetik query-nya ini, takutnya ada yang salah kan, error jadinya. 111 baru lagi. Lanjut sama laki-laki. Lanjut habis itu 4.0 desimal ya kan. Habis itu lanjut koma, tinggal kita ubah-ubah aja ini apa ini berapa nih, 10. Ini sama, ini namanya Tejo laki-laki, IP-nya 3.85 ya, 3.85. Lanjut ini siapa namanya, 22 NIM-nya, NIM 22, namanya Greg laki-laki 3.0. Lanjut lagi siapa namanya, NIM-nya 75, diganti 2 digit di belakangnya. Aduh, ada yang salah lagi. Oh, nanti bisa diubah, nanti saya pakai update aja. Ini seharusnya 2 Greg-nya, tapi tidak apa-apa, gampang, nanti aku update aja. 3 ini Naruto. Aduh, memang harus teliti ya mengerjakan seperti ini, jangan terburu-buru ya. Kok terburu-buru ada yang salah gini. Lanjut lagi nih, siapa ini, 75. Biasaan saya terlalu buru-buru. Baru 4. Habis itu Sakura namanya ya kan, cewek perempuan dia. Perempuan, IP-nya M-nya kasih 4 ya. Nanti ada yang saya ubah ini, tadi ada yang salah lagi. Baru yang terakhir 58 15, namanya Hinata perempuan, IP-nya kasih 3,85. dan ini akhirin, jadi kita ganti titik komanya jadi titik koma. Oke, query-nya oke. Kita cek lagi, select bintang from mahasiswa ini, mahasiswa, dan sudah berubah ya, sudah terisi. Jadi kita lanjut aja ke yang berikutnya. Ini update data. Langsung saja saya update ya, update-nya ini update, baru nama tabelnya apa yang mau diupdate, mahasiswa, baru set. Ini ganti apa, nilai apa. Ini sebelumnya di sini saya ganti nilai IPK dulu ya. Nilai IPK sama dengan 3.20. Salah, harus dikasih
titik petik 1 ya untuk variabel. Kalau enggak nanti nggak terbaca, error lagi nanti. Itu petik 1. Itu where itu ngasih tahu di mana ini, yang mana yang mau diganti nih. Nilainya yang ini nih 3,20 tuh mau gantikan yang mana gitu. Di sini saya pakai nim ya. Nimnya itu yang 22, berarti nilainya grek. Nilainya grek kita ganti jadi nimnya berapa tadi tuh? 0319 berapa tuh? 22. Nah, ini tutup itu petik 1 baru titik koma. Lanjut. Nih apakah berubah? Query-nya oke, kita cek lagi, select bintang from mahasiswa. Apakah berubah? Ini ya berubah ya, grade-nya sudah berubah dari 3.0 jadi 3.20. Sebentar, ada yang saya mau ubah lagi. Ini apa itu dospem? Apa tadi? Update nama mahasiswanya, tabel mahasiswa. Habis itu set nilai NIDN sama dengan berapa ya? 111 berapa grade tadi? Oh, 112. Habis itu where nama aja kali ya, nama mahasiswa sama dengan grade. Seperti ini. Kita tutup. Weh, kok error? Kenapa ini error? Oh, astaga, kenapa ini set nilai NIDN? Ntar ada yang salah sebentar, set NIDN aja seharusnya. Aduh, ada yang salah bisanya. Oke, lanjut lagi, kita ulangin aja. Salah, aturnya update mahasiswa dulu. Langsung aja gini, update mahasiswa. Mana tadi? Nah ini set NIDN nya hapus. Baru where-nya mana where? Nggak ada where-nya lagi, sudah where ngetik. Where nama mahasiswa sama dengan grade. Nah, baru berubah, kita cek lagi, select bintang from mahasiswa. Oke, kita cek. Dan sudah berubah ya. Oke, dia berubah. Mantap. Sebentar, kita lanjut ke bagian select data. Sebentar, kita lanjut. Baik, kita lanjut ke bagian select data. Di select data ini apa aja yang disuruh, yang saya kerjakan sebelumnya? Oh, select aja ya, kayak tadi kan. Ini select bintang. Ini untuk ngelihat apa aja sih data yang ada di tabel yang kita pilih nih, yaitu query-nya select bintang from nama tabel. Di sini saya kasih contoh aja mahasiswa. Nih, terlihat baru. Ini kalau misalnya mau lebih spesifik, misalnya ini kan ada NIDN, ini kebetulan saya buat dua ini, ada yang double. Ada Tejo dan Tama. Nah, di sini saya mau kasih lihat kalau misalnya NIDN yang itu, dospem yang itu mau dilihat, dospem yang dengan NIDN 1111 itu. Select bintang from mahasiswa, where NIDN sama dengan 1111. Tutup. Dan muncul 2. Ada 2 ya, karena memang ada 2 di database yang tadi saya isi. Lalu yang berikutnya ini saya ngasih lihat apa nih? Oh, kalau jenis kelamin laki-laki, select bintang from mahasiswa where JK underscore mahasiswa sama dengan sama dengan laki-laki. Seperti itu. Kita lanjut ke query yang berikutnya, itu delete data. Nah, di sini saya mendelete nama Tejo ya. Jadi kita langsung saja, ini query-nya untuk melakukan sebuah pendeletan data. Yaitu yang pertama adalah delete data from delete from nama tabel. Ini nama tabel yang saya pilih ada mahasiswa. Lalu yang data apa yang mau dihapus? Where ini ngasih tahu data mana yang mau dihapus. Di sini saya akan menghapus data di nama mahasiswa yang berupa Tejo. Ini where nama mahasiswa sama dengan variabel Tejo. Kita hapus.
Dan kita tunggu dan query oke, kita lihat lagi apakah masih ada nama Tejo di tabel mahasiswa. Dan ternyata sudah hilang, datanya pun berkurang menjadi 5 data saja, seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah order by. Nah, ini caranya cukup simpel. Query-nya seperti ini. Select bintang from nama tabel, lalu order by, mau ascending atau descending, ada dua tipe. Kalau untuk ascending, kliknya by ASC. Oh, apa nih? Aku salah nulis apa lagi nih? Astaga, lupa anunya, apa itu, kolom apa yang mau diurutkan. Seperti ini, salah saya kurang, maaf. Select from mahasiswa, order by apa. Di sini saya milih name aja ya, karena lebih gampang ngurutinnya ya kan. By name secara ascending. Nah, ini terlihat kan, dia diurutkan sudah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu untuk yang descending, tinggal kita ganti aja ASC-nya jadi DSC. Lalu kita enter dan seperti ini. Dia terurut dari yang terbesar hingga yang terkecil, seperti itu. Lanjut ke query yang berikutnya adalah query count, di mana query-nya adalah sebagai berikut. Query-nya adalah select count dalam kurung tanda bintang. Tanda bintang ini apa tuh? Apa yang mau dihitung itu apa? Kalau tanda bintang berarti kita ngitung semuanya yang setabel-tabel ini. Ini saya ngitung tabel mahasiswa ya, from mahasiswa. Ini S nih maksudnya sebagai apa dia? Namanya apa? Jumlah data mahasiswa saya ngasihnya. From mahasiswa. Kita ngitung ada berapa data sih di mahasiswa ini. Dan ternyata ada 5 data. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Lalu di sini saya ngasih eksperimen kalau nilainya IPK-nya ada 4, yang nilai IPK-nya 4 tuh ada berapa data. Nah, di sini kan kebetulan saya ngisi 2 ya. Apakah benar 2? Kita lihat aja. From mahasiswa where nilai underscore IPK sama dengan 4.00. Dan ternyata benar ada 2 ya. IPK-nya yang 4 ada berapa? Ada 2 data, yaitu 1 dan 2, Tama dan Sakura, seperti itu. Untuk fungsi atau query yang berikutnya ada sum, di mana query-nya adalah sebagai berikut. Select bintang from mahasiswa. Kok itu aja? Oh, tuh untuk ngasih lihat. Astaga. Ini bedanya count sama sum itu. Count itu berfungsi untuk menghitung ada berapa data, maksudnya itu ada berapa kolom yang ada di dalam satu tabel itu. Sedangkan sum dia tuh menghitung banyaknya data. Misalnya kan ini tadi saya ngakanya buat nilai IPK kan. Nah, di nilai IPK ini ada berapa? Ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, ada yang 4 juga. Nah, itu ditotalkan. Fungsinya sum tuh di situ. Dia tuh menotalkan data, data di dalam kolom. Jadi seperti ini query-nya. Select sum, ini tabel apa itu kolom apa yang mau dinilai, yang dihitung. Di sini yang mau saya hitung adalah kolom IPK. Lalu nilai IPK baru sebagai apa dia ngasih taunya, namanya apa, total IPK aja ya. Total IPK dari tabel mana, yaitu tabel mahasiswa. Titik koma dan totalnya adalah 18,30. Kalau kita ngitungin tadi kan yang ini, yang count ini, select count ini ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan sum ini dia ngitungkan ini 3,25 ditambah 4 ditambah 3,85 ditambah 3,20 ditambah 4,00, seperti itu. Itu bedanya count dan sum. Saya sempat terbingung juga nih, namun saya sudah paham setelah saya baca di internet dan mendengarkan dari YouTube. Seperti itu. Saya lupa sebelumnya. Dan ada query terakhir yang diminta oleh dosen saya, yaitu query inner join. Di mana query ini adalah sebagai berikut. Select bintang from mahasiswa. Saya kasih mahasiswanya di depan ya, di sebelah kiri. Saya enter inner join bergabung dengan tabel dosen. Dosennya ini saya tadi typo ya, ada 2 S-nya. On dosen apa? Nilai apa itu? Kolom apa dia? Tabel apa yang ada sama di kedua tabel?
Ya kan, seperti yang kita tahu tadi tabel mahasiswa, tabel NIDN ya, yang menjadi foreign key dari tabel mahasiswa. Seperti itu. Dosen.nidn sama dengan mahasiswa.nidn. Kita hubungkan, apakah berhasil? Dan berhasil. Seperti ini kita lihat, ini tertampil ya. Jadi kelihatan ini Sakura dengan NIM ini 031902 yang memiliki dos pembimbing dengan NIDN 1114 yang merupakan yang ternyata nama dosennya adalah Citra. Jadi ini sudah berhasil ya, sudah kelihatan. Kayaknya sudah semua ya, dan ternyata sudah semua ya, sudah sampai menu yang terakhir, query yang terakhir. Maaf, ternyata saya baru sadar ternyata tadi yang pas inner join ini nggak kelihatan ya tabel dosennya. Sebentar saya pindahkan dulu kameranya supaya bisa kelihatan. Sebentar saya buka OBS dulu. Nah ini saya pindahkan webcam saya transisikan. Nah ini, nah seperti ini query-nya tadi ya, query dari inner join. Query dari inner join-nya yaitu select bintang from mahasiswa, lalu di inner join-kan dosen, baru kolom tabel apa yang sama di antara dosen dan mahasiswa. Lalu ini inner join dosen on dosen titik NIDN sama dengan mahasiswa titik NIDN. Maka ini NIDN-nya sama ya, maka dia menyesuaikan dan tertampil seperti ini. Seperti bisa kalian lihat, Sakura NIDN-nya dospemnya 114, dosennya bernama Citra, seperti itu. Maaf, saya tidak sadar kalau tadi ketutupan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya pikir sekian dari saya. Terima kasih banyak karena telah menonton sampai habis. Saya meminta maaf jika saya ngomongnya agak terbata-bata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Semoga ilmu yang didapatkan dari video ini bisa bermanfaat untuk kehidupan dan menjadi ladang pahala bagi saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.